prospek melalui peraturan pemerintah. Ya, mudah-mudahan PP-nya ini cepat keluar ya Pak Jai. Ya, Dan amin. yang ketiga adalah peran KNK yang sangat strategis. Selanjutnya kita masuk ke paparan yang keempat, yaitu Bapak Teddy Gusmara, dengan judul materi Supply Chain Compliance Initiative. Beliau saat ini adalah Country Human Resources Manager H&M Indonesia Production Office. Di samping itu juga beliau sebagai Social Sustainability Manager dan Ethical Standard Auditor. Tahun 2015 sampai 2018, beliau sebagai Ketua Umum Forum KNK Nasional. Kepada Pak Teddy Gusmara kami silahkan. Host, sudah tersambung dengan Pak Teddy? Host? Udah, Bu. Mas Anja gimana? Sudah? Udah, Bu. Lagi ini nunggu. Lagi prepare, oke. Oh, ininya. Mute. Mikrofonnya belum kebuka. Tolong host mikrofonnya di-unmute. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Di-unmute juga akhirnya. Selamat pagi Bu Hani, terima kasih. Mohon maaf ini videonya ada kameranya ada masalah. Pak Anca, para narasumber yang saya hormati serta teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat di tengah wabah COVID ini. Ya, oke, ini. Oke, saya diminta untuk berbicara tentang Supply Chain Compliance Initiative. Ini lebih ke bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional melakukan audit atau compliance audit pada supply chain mereka. Jadi karena globalisasi sendiri, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa rantai pasok itu sekarang berkembang sangat pesat. Perusahaan multinasional, perusahaan atau brand-brand di luar, di negara-negara mungkin Amerika atau Eropa, mereka mempunyai supply chain ke banyak negara yang memproduksi produk-produk mereka. Dan ini bisa bersifat jasa ataupun produksi. Oke, next. Dilanjut, Pak. Halo. Host, di mana host? Dilanjut, oke. Oke, ini ada rata-rata multinational company sekarang mereka menggunakan DSD model. Jadi dari desain, distribution itu dilakukan, kalau di sebelah kanan itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mereka untuk produksinya, untuk memproduksi barangnya, mereka bekerja sama dengan pihak lain atau secara manufaktur, material mereka mencari ke pihak lain, jadi mereka source ke banyak negara atau ke banyak tempat untuk memproduksi atau mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk produk-produk mereka. Nah, nanti pada saat mereka memproduksi ini, mereka men-sourcing ini atau mencari tempat untuk memproduksi produk mereka, mereka melakukan yang namanya social dan environment audit. Social environment audit atau environment audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa supplier ini memenuhi persyaratan compliant mereka, memenuhi perundangan yang berlaku di tempat atau di daerah negara tersebut atau daerah tersebut, dan juga memenuhi standar
internasional yang berlaku. Compliant audit ini dilakukan oleh tiga orang atau organisasi, bisa dilakukan sendiri oleh brand tersebut. Dan yang kedua di slide nomor 5, Mas. Sorry. Jadi bisa dilihat di sini audit prosesnya sendiri itu ada dilakukan oleh internal brand sendiri. Brand pembeli mereka mempunyai tim untuk melakukan audit yang sebelumnya, sorry. Atau mereka meminta third party untuk melakukan audit. Mereka third party atau badan-badan audit yang sudah tersertifikasi untuk melakukan audit atas nama mereka, atau mereka bekerja sama dengan satu asosiasi atau forum, atau mereka menjadi anggota satu badan yang dimana mereka tidak melakukan audit, tapi badan ini melakukan audit dan audit reportnya bisa dipergunakan oleh mereka. Paling gampangnya kalau teman-teman di sawit mungkin tahu RSPO, terus kalau di garment sekarang lagi ada SAC, atau sepatu juga ada SAC, Sustainable Apparel Coalition, dan juga ada Better Work. Nanti Pak Anies akan diskusi juga, ada berbicara juga. Nah, ini bentuk-bentuk kolaborasi. Next. Slide selanjutnya. Nah, dalam melakukan audit ini, bisa saya sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan ini, mereka sama mungkin kasusnya, mungkin kalau tadi bicara saya dengar tentang jumlah pengawas yang kurang berbanding dengan jumlah perusahaan yang diawasi, ini perusahaan multinasional atau brand-brand pembeli ini, mereka juga mempunyai masalah yang sama. Mereka kekurangan resource, sumber daya dalam bentuk apapun, termasuk orang, gitu, untuk melakukan pengawasan terhadap supply chain mereka. Nah, untuk itulah mereka juga selain bekerja sama dalam bentuk berkolaborasi dengan badan-badan atau mereka menjadi anggota dari satu komunitas, mereka juga biasanya memiliki standar atau mereka memiliki kriteria tertentu mana perusahaan atau mana supplier yang akan mereka datangin secara reguler, mungkin 1 tahun 2 kali 3 kali, mana yang mereka bisa datangin mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali, mana yang mereka cuman terima reportnya aja. Karena mereka menurut history mereka bahwa supplier ini sudah beyond compliant atau di atas compliant. Kalau kita lihat juga sekarang ada mungkin slide sebelumnya, Mas, maaf. Paradigma itu ada perubahan. Kalau di pertengahan 90-an, sewaktu munculnya compliant audit atau supply chain compliant audit, itu lebih berfokus kepada kepatuhan hukum dan peraturan. Sekarang itu lebih ke kompetitif. Dia menjadikan compliant itu sebagai basic. Jadi dasarnya compliant dulu, semua harus compliant dulu. Baru banyak hal aktivitas yang lebih inovatif yang mereka lakukan. Dan ini rata-rata beyond compliance. Yang kedua, kalau dulu itu close communication. Biasanya audit report itu hanya dimiliki perusahaan itu sendiri atau diketahui oleh suppliernya atau pabrik yang diaudit dan brand atau buyer. Nah, sekarang dengan keterbukaan ini komunikasi lebih terbuka. Jadi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Jadi report itu misalnya kalau di tempat saya bekerja di H&M, kita itu ada, kalau bisa dilihat di website, kita sudah membuka nama-nama supplier kita. Mau supplier itu garment supplier atau material supplier bisa dilihat di sana. Dan juga report juga lebih terbuka. Kalau kita kerjasama dengan beberapa perusahaan itu atau brand itu bekerja sama dengan komunitas, report dari pabrik-pabrik ini bersifat terbuka, bisa diakses semua mungkin dengan izin pabriknya. Bisa dilihat next.
Ada beberapa contoh tadi, ada beberapa contoh perusahaan, mungkin banyak perusahaan yang sudah melakukan lebih atau beyond dari compliant, tapi saya kasih contoh tadi ada Toyota, ada H&M sendiri, ada Apple, yang mereka dari komitmen mereka sendiri bahwa mereka itu sudah lebih dari sekedar melihat compliant atau compliant saja, seperti Toyota Human Rights as an Essential Foundation of Labor Relation, atau di Nike, atau di Apple yang lebih high standard to protect people in supply chain. Jadi mereka memang lebih tinggi standar mereka dari peraturan yang berlaku. Next, Mas. Nah, KNK pertama kali tahun 2015 kalau nggak salah itu Pak Yusuf memperkenalkan kepada kami waktu itu untuk aparel atau fashion atau sepatu, kita mempunyai asosiasi informal, ada namanya Brand Forum. Pak Yusuf waktu itu memperkenalkan dengan kami tentang KNK, dan kami merasa tertarik karena menurut kami kita itu butuh orang-orang yang di pabrik atau orang-orang yang di perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini yang punya pengetahuan lebih dan tentang peraturan yang berlaku, tentang norma kerja paling enggak. Dan kita harapkan mereka menjadi sebagai katalisator dalam perbaikan kondisi norma kerja di perusahaan. Dan mereka juga kita harapkan menjadi agen perubahan. Selain itu, kita melihat mereka juga sebagai tenaga ahli, sebagai teman diskusi tentang norma tenaga kerja dan praktek-praktek norma kerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Next. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kami ada beberapa mungkin sekedar masukan atau usulan, baik ini ke pemerintah maupun ke forum KNK. Jadi mungkin apabila dibuat peraturan yang lebih jelas dan mengikat, itu akan lebih baik. Jadi kalau kemarin mungkin Kemen, kalau ada Permen mungkin lebih bagus. Jadi ini juga bisa mungkin dibuat dari program sukarela menjadi wajib, dan kriteria yang fair untuk perusahaan yang wajib KNK. Jadi maksudnya fair di sini mana yang wajib, mana yang enggak, mana yang harus lapor mungkin lapor tiap tahun, mana yang harus didatangi, mana yang bisa dikurangin, itu kriteria yang bisa dibuat, yang bisa didiskusikan pemerintah mungkin dengan KNK. Yang kedua, apa banyak perusahaan yang sudah join KNK, siapa anggota KNK-nya, dan juga bagaimana reporting atau report kepada pengawas yang berbentuk mungkin berbasis teknologi, karena sekarang dengan new normal ini semua berbasis online dan berbasis teknologi. Gimana nanti lebih mudah, baik itu bagi pengusaha dalam hal ini yang dibagikan oleh KNK dan oleh pengawas dalam bentuk dalam melakukan pengawasan. Dan yang terakhir, dari kader menjadi ahli. Ini menurut kami cukup penting karena orang-orang KNK ini bernegosiasi, selalu berdiskusi dengan banyak pihak dan banyak stakeholder, terutama dengan pemilik perusahaan. Jadi pada saat mereka diskusi, itu kalau hanya sekedar kader, itu pemilik perusahaan itu nggak terlalu melihat orang-orang ini, padahal kita tahu mereka mumpuni. Jadi walaupun terlihat sederhana perubahan kader ke ahli, tapi itu sangat bermanfaat dalam aktivitas harian para ahli norma ini. Dan kita harapkan juga dengan pelatihan yang komprehensif untuk menciptakan ahli-ahli norma kerja sebagai mitra pengusaha dan pekerja, jadi mereka juga mumpuni dalam melakukan tugas-tugas hariannya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas kalau ada kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Teddy atas paparannya yang sangat menarik dan sistematis.
Ada 2 poin penting yang saya catat terkait dengan paparan yang disampaikan Pak Teddy. Yang pertama adalah pentingnya posisi KNK dalam memperkuat supply chain, dan yang kedua, perlu adanya suatu regulasi sebagai mandatori untuk kader norma ketenagakerjaan ini. Baik, kita beralih ke narasumber yang terakhir, yaitu narasumber yang kelima, Bapak Muhammad Anis Agung Nugroho, dengan materi Labor Inspection System 4.0 usulan untuk Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung dan saat ini menjabat sebagai Program Manager Better Work Indonesia dan Social Compliance and Searching Manager di kantor perwakilan Jakarta dari sebuah vendor untuk beberapa merek di Inggris. Aktivitas beliau bekerja untuk beberapa perusahaan pembuat pakaian jadi, mulai sebagai industrial